Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah atas segala nikmat dan anugerahnya, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban rutin kita, yaitu sholat Jumat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik dan hidayahnya untuk memudahkan kita menjalankan perintah-perintahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat menjadi umatnya yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau, serta istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, izinkan Al-Faqir selaku khatib mengajak dan menghimbau, khususnya pribadi khatib dan umumnya para jamaah sekalian, untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa Allah, yaitu dengan memperbanyak aktivitas amalan ibadah, baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang Allah larang. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau semua kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih pada masa pandemi, dan ini merupakan ujian bagi kita semua. Tentunya menguji semua unsur yang ada pada diri kita, batiniyah, zahiriyah, hissiyah, dan maknawiyah. Mudah-mudahan kita semua dapat melalui ini dengan sebaik-baiknya. Para hadirin sekalian yang berbahagia, ini merupakan ujian. Banyak sekali tulisan-tulisan, hikmah-hikmah, pembicaraan-pembicaraan dari orang-orang besar berkenaan dengan pandemi pada saat ini. Akan tetapi mari sama-sama kita kembalikan sesungguhnya ujian yang sebenarnya tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Minal khawfi, yang pertama adalah sungguh ujian yang paling berat adalah ketakutan itu sendiri, bukan penyakitnya, tetapi ketakutan yang kita rasakan. Wal khawfi, minal khawfi wal ju'i, dan rasa lapar
yang senantiasa menghantui diri kita. Wa naqsim minal amwal, dan yang ketiga adalah ujian yang sesungguhnya adalah kekurangan harta benda, yang ini menjadi ketakutan kebanyakan manusia, dan ini senantiasa menjauhi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Para ahli Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu banyak himbauan dari pemerintah, baik dari pusat sampai dari pemerintahan yang terdekat tingkat RT, bahwa semuanya kita sama-sama melalui ini, menjalani ikhtiar secara bersama-sama, yang diantaranya adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oleh karena itu, seiring dengan ujian ini, para hadirin sekalian, banyak di antara kita yang melupakan pelajaran agama yang harus kita petik. Rata-rata hanya pelajaran secara medis dan sosial yang kita dapatkan. Tetapi banyak di antara kita yang melupakan pelajaran agama itu sendiri. Padahal ujian dan cobaan tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita melihatnya. Yang pertama adalah memakai masker. Para hadirin sekalian yang berbahagia, ketahuilah sesungguhnya kita tutupi adalah mulut, yang senantiasa tentunya dalam sejarah banyak diceritakan, banyak kejadian bencana, masalah, musibah, tidak lain adalah dari bahayanya mulut itu sendiri. Oleh karena itu, para hadirin, kita ingat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesungguhnya ini pelajaran sesungguhnya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya ia berkata-kata yang baik, atau jika tidak, hendaklah ia diam. Ini yang jarang kita praktekkan, padahal ini adalah pelajaran agama yang sungguh luar biasa. As-sukmu hikmatun, diam itu banyak hikmahnya. Wa qalilun fa'iluhu, dan yang melakukannya amatlah sangat sedikit. Hadirin sekalian yang berbahagia, setiap tutur kata, setiap huruf yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perhatikan setiap gerakan mulut, ucapan yang kita lakukan. Apalagi zaman sekarang, semua terdiam, akan tetapi bahasa begitu macam bentuk rupanya. Mulai dari mengumpat, gosip, kemudian membicarakan orang lain, propaganda senantiasa mengalir. Coba sama-sama kita satu hari tanpa berbicara, kecuali berbicara yang baik, atau setidaknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka sesungguhnya itu adalah kata-kata mutiara yang dapat menyembuhkan dari segala macam penyakit yang ada di dalam diri kita. Para hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua, mencuci tangan. Perhatikan dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu akan ditutup mulut-mulut kita dan akan berbicara tangan dan kaki kita sebagai saksi. Hadirin sekalian berbahagia, perhatikan ketika kita mencuci tangan, coba ambil pelajaran agama yang ada di dalam kegiatan tersebut. Karena apa? Tentunya sampai hari ini banyak kerusakan-kerusakan, tidak lain dan tidak bukan adalah dari hasil campur tangan manusia. Yang selama ini kita lakukan bukan hanya mengambil hak orang lain, secara pribadi banyak melakukan hal-hal yang buruk dengan tangan yang mencuri dan sebagainya. Barangkali ini tidak kita sadari. Sesungguhnya pandemi ini membawa pelajaran agama yang amat penting. Perhatikan gerak-gerak tangan kita semuanya. Jangan sampai melakukan bukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan membersihkan diri kita dari kotoran yang kita lakukan melalui perantara tangan kita, sebagaimana yang Allah lakukan, memperbanyak istighfar kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Allah, terutama atas tangan yang selalu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya amat sangat
menerima pengampunan. Para hadirin sekalian berbahagia, yang ketiga adalah menjaga jarak. Perhatikan para bapak sekalian, sesungguhnya secara hakikatnya manusia amatlah dekat dengan kehidupan duniawi yang semu. Banyak orang takut jauh dari kehidupan dunia, apalagi dengan kemewahan-kemewahannya, sehingga jauh sedikit sudah terasa ketakutannya yang luar biasa. Oleh karena itu perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Apapun yang terjadi dengan pandemi ini, tentulah akhirat adalah yang paling utama. Karena sesungguhnya Allah janjikan bagi orang yang mukmin akhirat yang kekal abadi selamanya. Kita semua harus punya prinsip dalam hati kita bahwa hidup di dunia ini, yang pertama adalah kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seakan-akan kalian orang asing, awabiri sabili, atau orang yang berkelana. Kita semua ini adalah pengelana yang tentunya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dijauhkan kepada kehidupan dunia, kemewahan, bahkan dengan teman sejawat, keluarga kita ketika masa pandemi ini, janganlah takut, karena ada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah satu-satunya tempat kita kembali nanti. Para hadirin sekalian berbahagia, yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Perhatikan pelajaran agama yang begitu luar biasa. Para nabi, para rasul tentulah amat kental dengan istilah yang berikut: istilah uzlah, istilah tahannus, istilah hijrah. Ini semua dalam kategori makna yang lain adalah menjauhi kerumunan. Yang mana ketika para nabi dan rasul menjauhi kerumunan, Allah datang, Allah mendekati, Allah memberikan wahyu, Allah memberikan ilham, Allah memberikan hikmah. Oleh karena itu bukan berarti kita menjauhi secara sosial dengan kehidupan kita di masyarakat, akan tetapi ini perintah Allah. Kita hendaklah jauhi kerumunan, kehidupan-kehidupan yang sia-sia, untuk kembali kepada Allah, beribadah, bertahajud, berkomunikasi dengan Allah, mengadu nasib kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan isi cerita hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan Allah turunkan kedamaian, mudah-mudahan Allah turunkan kebahagiaan, mudah-mudahan Allah turunkan kepastian, keyakinan, hakikat yang sesungguhnya dari kehidupan ini, semuanya untuk kita semua. Para hadirin sekalian yang berbahagia, tentulah yang terakhir dari semua yang ada pada zaman ini, fenomena yang Allah berikan kepada kita tidak lain adalah untuk kita menjadi hamba-hamba yang sholihin dan sholihat, menjadi hamba-hamba yang pandai, cerdas. Setiap apa yang Allah berikan kita selalu mengambil hikmah. Dan yang terakhir, sama-sama untuk kita semua mengingatkan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat, barangkali ketaatan kita berkurang selama ini, kita kembali kepada Allah, tambah taat. Yuti'illaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka kita semua akan mendapatkan faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dengan kebahagiaan yang utuh, yang abadi, yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, dan menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Mudah-mudahan keturunan kita pun demikian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.